Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bertemu lagi dengan saya Yadi Suryadi, Baraya Sunda, Jawa Barat. Ya. Kali ini kita akan membahas tentang naik bandingnya tentang UMSK Kabupaten Kota yang kita tahu akhir-akhir ini bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat kalah ya. Kemudian pihak Provinsi Jawa Barat setelah kalah berusaha untuk naik banding. Ya. Nah, sementara proses naik banding ini kita berupaya untuk mendorong terus supaya keputusan ini cepat diselesaikan dengan baik dan benar. Artinya selama proses banding ini, di sisi lain buruh menunggu UMSK yang baru ini segera disahkan. Nah, sementara dalam penantian itu juga kita harus memperhatikan para buruh ini beserta keluarganya yang sementara di sisi lain bahan pokok dan lain sebagainya itu mengalami pembelanjaan yang naik pembelanjaan ekonomi. Nah, dalam tahap ini Serikat Buruh Nasional Indonesia, khususnya DPD Jawa Barat, menyikapi beberapa, kami sudah menyikapi pernyataan sikap bahwa dasar dan fakta hukumnya itu pada tanggal 22 Juli 2026 di PT UN itu telah memutus perkara gugatan terkait penetapan upah minimum sektoral kabupaten atau kota UMSK Provinsi Jawa Barat tahun 2006. Dengan amar putusan menyatakan SK Gubernur itu cacat hukum dan tidak sah, serta memerintahkan penerbitan keputusan baru sesuai masukan Bupati dan Wali Kota. Bahwa sampai hari ini perkara masih dalam proses pemeriksaan, belum ada putusan akhir. Namun penundaan pelaksanaan ini secara langsung menahan hak hidup dan penghidupan yang layak bagi puluhan ribu tenaga kerja beserta keluarganya. Kemudian kita mengambil sikap tegas SBNI mengambil Jawa Barat SBNI Jawa Barat ini mengambil sikap tegas. Hukum wajib dijunjung tinggi sepenuhnya. Putusan pengadilan bukan hanya tawar-menawar. Pemerintah daerah sebagai bagian dari kekuasaan negara wajib menghormati keputusan hukum, bukan memperpanjang sengketa demi kepentingan sepihak. Hak atas upah tidak boleh ditunda tanpa batas. Upah adalah hak dasar konstitusional demi kelangsungan hidup bermartabat. Segala penundaan pelaksanaan putusan yang adil berarti merendahkan martabat buruh. Langkah banding dinilai menghambat keadilan. Tindakan Pemprov Jabar menimbulkan keraguan serius terhadap komitmen taat aturan serta menghiraukan prinsip musyawarah dan masukan yang sah dari pemerintah kabupaten atau kota tersebut. Kami secara tegas mengawal secara transparan, damai dan terbuka, tetap berpegang pada jalur hukum. Namun siaga penuh mengawasi proses agar tidak ada celah administrasi yang mempermainkan hak rakyat banyak. Kemudian kami menuntut secara konkret
Satu, PT UN Bandung segera memproses perkara nomor tersebut dengan cepat, objektif, dan terbuka bagi akses publik. Kedua, Pemprov Jawa Barat membuka ruang dialog yang jujur dan tidak menutup mata terhadap kebenaran hukum serta usulan yang sah dari pemerintah daerah. Ketiga, segera melaksanakan putusan yang kelak berkekuatan hukum tetap sepenuhnya, tanpa menafsirkan sepihak atau penundaan yang berlarut-larut. Ya, kasihan karena para buruh juga menunggu kepastian hukumnya yang tetap itu. Kemudian yang keempat, SBNI Jawa Barat juga menjamin kebebasan menyampaikan pendapat dan keamanan penuh bagi warga maupun serikat yang memperjuangkan hak secara damai. Nah, kemudian panggilan dan keterbukaan media juga kita sudah sampaikan bahwa ini semua lapisan masyarakat, media, pejabat harus juga memperhatikan hak-hak buruh tersebut. Kemudian dari berbagai itu ada penyimpangan, kesalahan dalam teknis, cacat hukum dasar keputusan itu. Ada cacat hukumnya tentang SK Gubernur Jabar nomor 561.7 garis miring keputusan 876 strip Kesra strip garis miring 2025 tanggal 25 Desember 2025 dinyatakan cacat hukum sepenuhnya. Kurung tutup perkara nomor 29 garis miring G garis miring 2026 garis miring PT UN Bandung. Alasan utama, pelanggaran prosedur dan substansi secara nyata. Mengubah, garis miring mengabaikan rekomendasi resmi bupati dan wali kota atau tidak berpegang pada usulan daerah sesuai mekanisme yang berlaku. Melanggar asas-asas administrasi negara. Di antaranya asas-asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas keterbukaan. Inti kesalahan, Pemprov Jabar menetapkan angka sendiri, tidak menindaklanjuti masukan sah dari pemerintah kabupaten atau kota, sehingga proses pembentukan keputusan tidak memenuhi syarat sah administrasi dan melahirkan ketidakpastian bagi buruh atau pengusaha. Kemudian hakim sudah memerintahkan: 1. Batalkan SK lama. 2. Buat SK baru yang persis sesuai rekomendasi kepala daerah masing-masing yang tadi saya sebutkan. Singkatnya, SK cacat lahir karena tidak taat pada alur prosedur dan merugikan prinsip hierarki atau konsultasi yang wajib. Dari kesimpulan itu semua, maka SBNI DPD Jawa Barat memberikan pernyataan sikap yang tadi saya sebut itu. Segera dan harus kita kawal proses isu secepatnya. Karena kita merasa kasihan semua buruh, ribuan buruh yang tidak termasuk SK ini menunggu. Ini adalah bentuk salah satu tanggung jawab pemerintah daerah khususnya Provinsi Jawa Barat untuk segera memberikan keputusan, entah itu memberikan SK baru atau menindaklanjuti banding tersebut. Demikian saya sampaikan, Yadi Suryadi sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Wilayah Jawa Barat Serikat Buruh Nasional Indonesia.
Terima kasih, kita kawal terus sampai ini berpihak kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kami sebagai Dewan Pengurus Daerah Serikat Buruh Nasional Indonesia SBNI Jawa Barat menyatakan sikap atas dasar rujukan putusan PT UN Bandung tanggal 22 Juli 2026 dan banding PT UN Bandung tanggal 31 Juli 2026 perihal perhatian serius terhadap upaya banding Pemprov Jabar dalam perkara upah minimum sektoral kabupaten garis miring kota atau UMSK tahun 2026. Dengan hormat, kami yang bertanda tangan di bawah ini bertindak atas nama Serikat Buruh Nasional Indonesia wilayah Jawa Barat, organisasi yang peduli tegaknya hukum, kepastian administrasi negara, serta keadilan penghidupan tenaga kerja. Menyampaikan surat pernyataan sikap guna menarik perhatian Bapak Ibu selaku pimpinan administrasi pemerintahan Provinsi Jawa Barat terhadap hal yang menyangkut wibawa pemerintah dan kepatuhan pada proses hukum. Dasar dan fakta hukum. 1. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2026 Pengadilan PT UN Tata Usaha Negara Bandung telah memeriksa dan memutus perkara gugatan terkait penetapan upah minimum sektoral kabupaten garis miring kota UMSK Provinsi Jawa Barat tahun 2026 dengan amar putusan menyatakan SK Gubernur cacat hukum dan tidak sah, serta memerintahkan penerbitan keputusan baru sesuai masukan Bupati dan Wali Kota. Kedua, bahwa pada 31 Juli 2026 pemerintah Provinsi Jawa Barat mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Bandung. Perkara tercatat, diisi lengkap nomor perkara, sehingga pelaksanaan putusan keadilan tertunda sementara waktu. Ketiga, bahwa sampai hari ini perkara masih dalam proses pemeriksaan, belum ada putusan akhir. Namun penundaan pelaksanaan ini secara langsung menahan hak hidup dan penghidupan yang layak bagi puluhan ribu tenaga kerja beserta keluarganya. Kedua, sikap tegas SBNI Jawa Barat. 1. Hukum wajib dijunjung tinggi sepenuhnya. Putusan pengadilan bukan bahan tawar-menawar. Pemerintah daerah sebagai bagian dari kekuasaan negara wajib menghormati kepastian hukum, bukan memperpanjang sengketa demi kepentingan sepihak. Kedua, hak atas upah tidak boleh ditunda tanpa batas. Upah adalah hak dasar konstitusional demi kelangsungan hidup bermartabat. Segala penundaan pelaksanaan putusan yang adil berarti merendahkan martabat kaum buruh. Ketiga, langkah banding dinilai menghambat keadilan. Tindakan Pemprov Jabar menimbulkan keraguan serius terhadap komitmen taat aturan serta menghiraukan prinsip musyawarah dan masukan yang sah dari pemerintah kabupaten atau kota. Keempat, kami mengawal secara transparan, damai, dan terbuka, tetap berpegang pada jalur hukum, namun siaga penuh mengawasi proses agar tidak ada celah administrasi yang mempermainkan hak-hak rakyat banyak. Ketiga, tuntutan konkret. 1. PT UN Bandung segera memproses perkara nomor tersebut dengan cepat, objektif, dan terbuka bagi akses publik. Kedua,
Pemprov Jawa Barat membuka ruang dialog yang jujur dan tidak menutup mata terhadap kebenaran hukum serta usulan yang sah dari pemerintah daerah. Ketiga, segera melaksanakan putusan yang kelak berkekuatan hukum tetap sepenuhnya, tanpa penafsiran sepihak atau penundaan berlarut-larut. Keempat, menjamin kebebasan menyampaikan pendapat dan keamanan penuh bagi warga maupun serikat yang memperjuangkan hak secara damai. Keempat, panggilan dan keterbukaan media, ya, kepada seluruh anggota, elemen buruh, insan pers, dan masyarakat yang berkeadilan. Kedua, tetap tenang, bersatu, teliti memantau berkas perkara, dan jangan terpecah. Keadilan sosial tidak boleh menunggu tanpa batas waktu. Keempat, teks ini terbuka untuk diketahui, disebarluaskan, dikutip, dan dilaporkan kepada publik serta media massa sebagai posisi resmi SBNI DPD Jawa Barat. Kemudian kami akan membacakan cacat hukum dasar keputusan bahwa SK Gubernur Jabar nomor 561.7/Kep.876 Kesra _2025 tanggal 29 Desember 2025 dinyatakan cacat hukum sepenuhnya. Kurung tutup, perkara nomor 29/G/2026 PT UN Bandung. Alasan utama, pelanggaran prosedur dan substansi secara nyata, mengabaikan rekomendasi resmi Bupati dan Wali Kota, tidak berpegang pada usulan daerah sesuai mekanisme yang berlaku. Kemudian melanggar asas-asas administrasi negara, di antaranya asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas keterbukaan. Inti daripada kesalahan, Pemprov Jabar menetapkan angka sendiri, tidak menindaklanjuti masukan sah dari pemerintah, kabupaten atau kota, sehingga proses pembentukan keputusan tidak memenuhi syarat sah administrasi dan melahirkan ketidakpastian bagi buruh atau pengusaha. Hakim memerintahkan batalkan SK lama. Kedua, buat SK baru yang persis sesuai rekomendasi kepala daerah masing-masing. Itu hakim, ya. Demikian menyatakan sikap Serikat Buruh Nasionalis Indonesia JPD Jawa Barat menyatakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, sampurasun.